ini segmen baru nih. Segmennya namanya Ngobrol Santuy. Nah, di sini ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan remaja dan juga pemuda bersama bintang tamu, dan juga kita akan mendengar pendapat-pendapat dari rekan-rekan kita. Nah, mari kita panggilkan rekan-rekan kita, Loi dan Brian. Ya, ayo teman-teman, silakan teman-teman masuk teman-teman. Ya, ini rekan-rekan tim kita yang selalu bekerja bersama kita ya. Perkenalkan dulu namanya ya. Ya, saya Brian. Ya, dan saya Loi Tirton. Nah, boleh dulu ya. Nah, kali ini bintang tamu kita lumayan terkenal ya di GSRI ya. Kita panggilkan dulu Bapak Hengki alias Kosoidi. Ayo Pak, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Nggak boleh salaman. Nggak boleh salaman. Gini, boleh. Oke. Silakan dulu Pak. Oke, terima kasih. Buat yang belum tahu, Kosoidi ini salah satu orang yang sering pelayanan ya di gereja kita, dan juga dia sering berkontribusi untuk gereja kita. Apa kabarnya Kosoidi? Baik. Udah siap ya di segmen kali ini ya? Siap. Oke. Langsung aja teman-teman kita dengarkan ya permasalahannya. Jadi ini ada satu masalah ya dari rekan gereja kita. Namanya kita samakan aja yang tidak mengganggu privasi. Oke, jadi ini masalahnya. Dilema remaja masa kini. Saya sedang mengalami masalah ini. Saya merasa sangat bingung ketika akan selesai dari SMA kelas 3. Saya tidak tahu harus mengerjakan apa. Memutuskan untuk kuliah, jurusan apa yang harus dipilih. Ketakutan terbesar juga jika kuliah adalah salah memilih jurusan, lantas tidak selesai kuliah tepat waktu dan nilai jelek. Opsi kedua adalah jika tidak kuliah, saya akan memilih untuk bekerja. Dengan ijazah SMA, saya bingung harus mencari pekerjaan apa yang sesuai dengan saya. Apa yang saya harus menemukan yang sesuai dengan passion saya, atau mencari pekerjaan apa saja yang bersedia untuk dikerjakan. Dua opsi ini sudah saya pikirkan, tapi masih bingung. Orang tua juga tidak memberikan pendapat. Saya sangat takut salah memilih dan akhirnya mengacaukan masa depan saya. Belum lagi melihat teman-teman saya yang sudah sibuk mendaftar kuliah. Saya semakin kalut memikirkannya. Belum lagi saya merasa kurang cocok untuk kuliah karena tidak terlalu suka belajar. Saya inginnya sih bekerja saja. Hanya saja untuk menemukan pekerjaan yang saya inginkan sangat sulit di kota ini. Saya takut sekali membayangkan masa depan. Merasa sangat buram sekali dan menakutkan untuk menatap masa depan yang sangat abu-abu. Nah, kira teman-teman udah paham dengan masalahnya? Ya, Sudah. paham. Boleh dari Kosoidi coba kasih pendapatnya tentang masalah dia ini. Oke, thank you sebelumnya sudah mengundang saya sebagai narasumber. Jadi pertanyaannya tadi sangat bagus ya. Jadi untuk zaman sekarang pasti banyak anak-anak muda ya, terutama yang sudah mau nih lulus SMA maupun lulus SMK, mereka pasti bingung mau melanjutkan kuliah atau mau mencari kerja. Menurut saya dua-duanya itu tidak masalah, kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena sudut pandang orang kan beda-beda. Ada yang mungkin mau merasa dia mau melanjutkan, ya no problem ya, tidak masalah. Tapi ada yang mau langsung kerja juga nggak masalah. Jadi ibaratnya coba 1 tahun atau 2 tahun mencari pengalaman juga nggak masalah. Itu menurut saya secara pribadi. Itu sih. Oke. Kalau untuk saudara Lui, boleh coba kasih pendapatnya. Ya, kebetulan ya saya juga sekarang sedang berada di kelas 3 SMA. Oh iya, betul. Kebetulan saya SMK sih ya. Kita tahu kalau sebenarnya orang-orang itu berbeda-beda ya. Betul. Tidak ada yang memiliki kepribadian yang sama, mungkin Ya. skillnya juga di bidang-bidang yang berbeda gitu ya. Tapi yang saya pengen kasih tahu sih ya, kalau kita sedang merenungkan tentang masa depan kita, lebih baik kita itu juga berdoa kepada Tuhan untuk minta bantuannya. Kita juga, menurut saya juga pernah waktu beberapa bulan lalu, saya berpikir kira-kira setelah saya SMK ini mau kemana gitu ya. Tapi kebetulan banget semenjak COVID ya, saya menemukan apa yang saya tekuni gitu. Dan saya juga nggak nyangka ternyata apa yang saya tekuni itu bisa menjadi tujuan saya. Mungkin juga teman kita yang satu ini punya beberapa hal yang dia tekuni, yang menurut dia itu hal yang biasa, tapi sebenarnya hal-hal itu tuh bisa membantu dia ke depannya. Mungkin itu juga kita harus lebih mengenal diri kita sendiri, bagaimana diri kita, apa bakat-bakat dalam diri kita. Kita sebenarnya
sebagai remaja sekarang ini juga nggak boleh takut untuk berekspresi terhadap diri kita sendiri. Mungkin terkadang kita takut, oh mungkin bakat aku cuma ini, kita jadi kayak memang bisa, kayak kalau aku manfaatkan bakat aku ini ke depan emang bisa gitu. Harusnya anak-anak remaja zaman sekarang itu lebih percaya diri aja gitu. Oh saya punya bidang ini, saya mau kembangkan nih, oh berarti ke depan saya bakal jadi kayak gini. Tapi kadang kita ragu, oh udah yakin nih, terus pas udah mau memutuskan ya, kita jadi ragu. Emang ini udah betul ya? Sekali lagi makanya kita merenungkan lagi tentang diri kita sendiri juga, tentang hal-hal yang menurut kita itu baik dalam diri kita. Itu aja sih. Oke, pendapat yang sangat baik ya dari saudara Louis. Oke, luar biasa. Boleh mungkin saya boleh menambahkan sedikit ya. Oh, silakan. Menambahkan bahwa pendapat Louis itu sangat luar biasa menurut saya sebagai anak remaja zaman sekarang, yang boleh dikatakan yang boleh rajin ya, sangat setia melayani Tuhan. Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita itu salah satu yang tadi Louis katakan. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita misal masa-masa sudah mau selesai SMA atau SMK ya, kita jangan lupa bergumul, kita jangan lupa berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, itu pastinya. Kedua, yang tadi betul, jangan kita takut untuk berekspresi atau bereksperimen. Artinya kita jangan takut gagal, jangan untuk melakukan segala sesuatu, jangan takut. Karena di dalam segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada rencana Tuhan yang indah, itu poin yang pertama. Jadi yang penting lakukan aja. Nanti di dalam melakukan segala sesuatu yang kita menurut kita, oh seperti ini, kita pasti akan menemukan yang terbaik. Itu poinnya. Nah, jadi apalagi zaman sekarang itu zamannya serba teknologi ya. Jadi semua anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil aja sekarang sudah menggunakan teknologi, salah satunya menjadi YouTuber ya, segala macam. Jadi kita jangan takut ya untuk melangkah ke depan. Kita harus banyak melibatkan Tuhan dan jangan lupa kita berdoa pada Tuhan, sehingga nanti Tuhan pasti akan memberikan petunjuk, Tuhan pasti akan memberikan jalan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dan kita akan menemukan. Sehingga masa depan kita tidak perlu khawatir, kita letakkan di bawah tangan kuasa Tuhan. Itu aja sih tambahan dari saya. Wah, terima kasih. Pendapat yang sangat luas ya. Oke. Tapi kayaknya kelihatannya ini udah pada haus nih ya. udah pada kepanasan nih kelihatannya. Oh, boleh diminum dulu ya, teman. Oh iya, makasih ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini sponsor dari Yumi Cafe ya. Iya, luar biasa ya, ini Yumi Cafe. Ini sponsor dari kalau boleh tahu minuman dari mana ini, saudara Naki? Wah, ini masih rahasia ya. Masih belum boleh dipublikasikan resepnya sebenarnya. Oh begitu ya. Ini masih testernya aja. Oh, thank you ya untuk saudara Naki ya, bersama saudara. Dan juga terima kasih kepada Yumi Cafe ya. Iya. Yumi Cafe ya. Belum buka aja ada sponsor orang ini. Wow. Gila. Saya dengar-dengar sudah mau ini ya, sudah mau Mau buka ya? Wah, tentu saja. Kita lihat saja ya. Terima kasih buat Yumi Cafe ada mau sponsorinya. Kita cobain dulu ya teman-teman. Oke. Karena kita mau dengar nih pendapat dari saudara Brand. Kalau menurut saudara Brand gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, saya kan sekarang sudah kuliah ya. Jadi dulu itu saya SMK. Menurut saya ini SMK saya ini salah jurusan. Nah waktu mau kuliah ini saya bingung, saya mau lanjut jurusan saya di SMK atau ikutin passion saya. Tapi setelah saya bergumul ya, saya pikir saya ikut passion saya saja. Kalau boleh tahu passionnya apa ya? Saya passionnya gambar. Oh, jadi masuk jurusan? DKV. Pasti itu pilihan yang sangat sulit ya. Ya itu yang saya susun. Ini pilihan sendiri atau ada dibantu sama orang tua atau lingkungan? Adalah pilihan saya sendiri, ada dibantu orang tua. Wah, bagus banget ya, bisa buat pilihan sendiri itu sangat baik sebenarnya. Oke, kita mau langsung aja kembali ke Coach Ricky ya. Ini ya, Coach Ricky, saya ada satu pertanyaan nih buat Coach Ricky. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah, kan Coach Ricky ini udah bekerja ya? Ya. Menurut Koko, pendapat Koko ya, buat orang yang udah bekerja, sarannya untuk pemuda yang masih baru bekerja atau belum bekerja itu apa? Oke, ya. Thank you buat pertanyaannya saudara Naki ya. Jadi menurut saya secara pribadi, ketika kita
baru selesai sekolah, misal baru mau masuki dunia kerja, itu modal pertama yang kita miliki itu satu poin paling penting, yaitu adalah kejujuran. Ya, itu poin yang paling sangat penting. Kenapa? Karena kita dimanapun berada, kalau kita jujur, kita pasti akan punya nilai plus. Itu poin pertama. Karena orang dimanapun berada, orang paling nggak suka orang yang tidak jujur. Itu poin pertama. Kedua adalah ketika poin pertama kita sudah punya jujur, yang kedua yang kita harus mempunyai sikap atau mempunyai satu kemauan yang mau terus belajar, yang mau terus dikritik artinya untuk kebaikan kita ya, yang mau terus dikritik meskipun kita salah, kita dikasih tahu, kita harus terima. Itu poin pertama. Karena dunia kerja itu adalah dunia yang boleh dikatakan sangat berbeda sekali ketika kita sekolah. Sekolah itu kelihatannya sepertinya nggak ada beban ya, jalani bangun pagi sekolah, ibaratnya istirahat, kita makan sama teman-teman, kita kongko-kongko, itu sangat enak sekali sekolah. Tetapi ketika kita masuk ke dunia kerja itu sangat berbeda sekali. Apalagi kita sebagai pemuda, kita mempunyai modal yang tadi, pertama kejujuran, yang kedua kita harus mau mempunyai sikap yaitu terus belajar ya. Itu poin dua, menurut saya dua poin yang sangat penting ya, yang untuk modal kita dalam kerja, supaya apa? Supaya kita bisa maju dan pastinya kita bisa sukses dalam bidang apapun. Itu menurut saya pribadi. Itu aja sih. Jadi kita harus bisa jujur, mau belajar dari kesalahannya. Betul. Kita harus bisa terus mau belajar. Betul, itu poin yang sangat penting. Jadi kita harus mau terus belajar, supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan dunia yang serba, boleh dikatakan serba teknologinya semakin canggih. Nah, jadi contoh dulu ya, dulu misalnya nggak ada WhatsApp, nggak ada BBM, kita ketika ada itu kita belajar, nah kita bisa mengikuti ya, seperti itu. Contoh misalnya apalagi, contoh saya cerita pribadi saya lah, ketika saya masuk di dunia kerja dulu ya, saya kan dulu jurusannya akuntansi ya, tetapi ya sama seperti yang tadi Brian katakan, sepertinya saya salah jurusan gitu loh. Saya ketika dulu di dunia akuntansi, saya suka hitung-hitungan. Tetapi nggak tahu kenapa setelah saya selesai sekolah, saya nggak tertarik bekerja di dalam ruangan atau seperti hitung-hitung akuntansi. Saya lebih suka ketemu di lapangan, ketemu sama orang, ibaratnya menambah wawasan saya semakin banyak. Karena pada saat itu saya pikir kalau saya bekerja di dalam ruangan, kayaknya saya agak susah maju lah. Kenapa? Karena pertama saya terkurung dalam satu ruangan ya, saya ibarat dapat informasinya tuh kurangnya. Tetapi ketika saya di lapangan atau saya kan bertemu banyak orang, sehingga saya belajar banyak dari bagaimana kita mengerti sikap orang, bagaimana kita melihat karakter orang. Oh ada ini nih, ada yang keras, ada yang lembut, ada ini, bagaimana kita cara menyikapinya. Karena ketika pertama kali dulu saya kerja, saya pertama kali kerja jadi admin, tetapi saya merasa kok nggak enak banget ya, bosan, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi marketing ya, sales ya. Nah, ya sales, saya belajar, ya pastinya ya tadi saya bilang pastinya nggak enak ketika pertama kali kita mulai kerja, banyak yang harus kita belajar, dan yang pastinya ketika kita baru mulai bekerja, income pasti kecil, itu poinnya. Jadi makanya kita memiliki yang tadi, yang pasti yang tadi kejujuran, yang kedua kita harus mau terus belajar, supaya apa? Supaya kita bisa maju. Itu poinnya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Nah, kali ini kita ada pertanyaan juga buat saudara Louis dan saudara Brian yang masih bisa dibilang masih remaja, masih pemuda, belum kerja juga kan, baru masih sekolah. Nah, pertanyaannya, kalau kalian disuruh pilih kuliah aja atau langsung kerja atau kuliah sambil kerja, kalian pilih yang mana? Lalu kalian harus kasih tahu alasannya. Mulai dari Louis juga. Kalau saya pertama, saya tentunya akan mencari tahu dulu, saya kuliah ini jadwalnya sepadat apa dulu. Orang yang memutuskan untuk kuliah saja itu biasanya yang mengincar pendidikan. Mereka lebih fokus mengejar IPK yang tinggi. Apalagi pejuang-pejuang beasiswa ya. Saya juga pejuang beasiswa sana. Saya harus meraih IPK yang tinggi. Nah, orang kan beda-beda, ada yang bisa memanage waktu dengan baik, ada yang tidak. Kalau misalnya kuliah ini kan mungkin bisa dikatakan cukup sibuk, tergantung juga jurusannya kan. Kalau orang buruk dalam manage waktu, mungkin akan sulit untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu belajar sambil bekerja.
Tapi menurut saya kalau orang itu mampu memanage waktu dengan baik, bekerja sambil belajar itu tidak masalah. Tapi saya pribadi saya harus mencari tahu dahulu situasi dan kondisi, karena kan saya belum merasakan. Kalau saya sekarang bilang mau kuliah sambil kerja, mungkin itu yang saya pikirkan sekarang, tapi yang saya rasakan kan saya belum tahu ya. Mungkin kalau misalnya saya merasa berat, saya sendiri merasa berat, saya mungkin akan fokus kuliah saja. Apalagi biaya kuliah itu cukup mahal dan saya mengejar beasiswa, jadi saya harus mempertahankan nilai yang cukup tinggi. Kita kan punya prioritas beda masing-masing ya. Mungkin kalau kalian bukan pejuang beasiswa, mampu membiayai, tapi juga ingin bekerja, boleh. Mungkin kalian bisa membagi waktu dengan baik. Tapi kalau saya pribadi, prioritas saya itu adalah sebenarnya mencari ilmunya dulu. Yang kedua itu baru misalnya mencari uangnya. Karena saya masuk kuliah itu tujuan utamanya kan untuk belajar. Kalau saya memang memutuskan untuk bekerja, mungkin karena saya SMK saya bisa langsung bekerja sebenarnya. Tapi karena saya merasa saya ingin mendalami skill saya lagi, jadi saya memutuskan untuk lebih mempelajari. Mungkin hidup itu kan seperti matematika ya, 2 tambah 2 4, 2 kali 2 juga 4. Orang itu bisa sukses dengan cara yang berbeda-beda, seperti matematika tadi. Itu saja sih. Baik sekali ya, ada MTK-nya juga. Jadi kalau menurut Roy ini masih tergantung situasinya, Tergantung orangnya juga sih. Kalau untuk saudara Brian? Kalau saya sendiri kan saya kan sudah kuliah ya. Jadi saya tuh tahu beratnya di mana. Dulu saya mikirnya tuh kalau saya tuh bisa kuliah sambil kerja. Tapi setelah saya rasakan di kuliah ini sudah menerima banyak tugas, saya juga time managementnya kurang. Jadi saya pikir saya fokus kuliah dulu. Jadi bekerjanya nanti aja dulu ya, fokus kuliah dulu. Oke, jawabannya sangat baik ya dari dua teman-teman kita. Nah, kita akan tutup acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber dan juga dua rekan kita ya yang sudah mau bergabung, berkumpul, berbicara ya, kita saling membahas masalah-masalah pertemuan kita. Mungkin buat teman kita yang menonton ini semoga bisa terbantu ya, atau mungkin orang-orang yang mencari jawaban dari masalah seperti ini bisa mungkin terbantu juga ya. Jadi intinya itu kalau kalian mau bekerja atau mau kuliah itu tergantung diri kalian sendiri sih. Kalau kalian memang mau bekerja langsung, kalau kalian merasa skill kalian nggak cukup, boleh langsung aja. Tapi kalau kalian masih merasa belum cukup, mau kuliah lagi, nggak boleh. Nah, sekiannya kita tutup di Yotin Ngopi Yuk. Bye bye. Bye bye.